Kalau BBM naik di dalam kontrol Anda, turunin dong sekarang. Turunin dong. Kalau Anda nggak bisa turunin, itu berarti di luar kontrol Anda. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, so kemarin saya barusan posting di YouTube saya cukup viral ya, cukup banyak membuat kontroversi, yaitu tentang BBM naik, kenapa komplain. Well yes, sekarang lagi rame-ramenya BBM naik dan semua pada teriak-teriak demo dan sebagainya gitu kan. Nah, di video saya nggak mau ngurusin tentang kenapa naik dan sebagainya, itu bukan di ranah saya. Saya cuma ngomongin tentang mindset sebenarnya. Oke, so akhirnya banyak yang komplain kayak, dan lu nggak ngerasain sih jadi orang miskin dan sebagainya gitu kan, lu lahir kaya. Emang siapa yang lahir kaya itu sok tahu banget gitu kan. Tapi intinya di sini teman-teman, bahwa ternyata yang membuat kita tidak bisa maju adalah karena kita playing victim. Dan kemudian dibilang bahwa lu nggak ngerasain si BBM naik, itu bukan topiknya. Topiknya adalah kenapa kamu komplain padahal BBM naik itu di luar kontrolmu. Yang di dalam kontrolmu adalah cara naikin kamu. Kan kalau income-nya naik, BBM naik kan nggak kerasa ya. Tapi kalau income-nya pas-pasan, BBM naik kan kerasa ya. Tetapi kita malah fokusnya ke sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Ketika Anda komplain bahwa saya kok ngomong begitu sih, saya challenge balik di sini. Kalau BBM naik di dalam kontrol Anda, turunin dong sekarang. Turunin dong. Kalau Anda nggak bisa turunin, itu berarti di luar kontrol Anda. Oke. Sebelum melanjutkan videonya, ada kabar baik nih untuk Anda yang ingin tahu cara memperbesar bisnis atau mau menambah income serta memperluas koneksi bisnis. Daftar sekarang di List Building Mastery Live Workshop 2022. Temukan semua strategi rahasianya. Nah, sekarang kalau misalkan naikin income, ya itu pilihan di tangan Anda. Kayak habis itu gini, dan rezeki kan di tangan Tuhan. Ini jadi melebar kemana-mana gitu ya. Jadi lucunya orang debat atau diskusi ini adalah frame-nya nggak jelas. Akhirnya kemana-mana, sampai bawa-bawa Tuhan lagi. Dia bilang, Tuhan itu kan sudah ngasih kita rezeki ya. Kalau itu kan nggak bisa kita atur. Gitu. Loh iya, tapi kan kita siapa sih kita bisa tahu rezeki yang dicadangkan Tuhan buat kita berapa? Itu kan kita bukan hak kita untuk tahu. Itu kan rahasia Tuhan. Ya, jadi kesana kemari itu. Saya sampai bilang begini, oke. Dia bilang, dan yang bisa dikontrol itu cuma emosi, hasil terserah Tuhan. Bener. Tetapi ada satu missing point di sini. Oke, so saya mau nurunin 10 kilo nih berat badan saya, misalnya. Maka, yang harus saya lakukan adalah, saya ke gym 5 kali seminggu. Makan diatur, nggak makan gula, nggak banyak nasi, dan sebagainya. Itu di dalam kontrol saya. Turun 10 kilonya nanti terserah Tuhan, nggak apa-apa. Tetapi saya tahu kalau saya ke gym setiap hari, atau 5 kali seminggu, dan ketika saya mengurangi makanan gula, manis, dan sebagainya, gorengan saya kurangin, harusnya saya mendekati ke arah 10 kilo sebulan, atau 2 bulan, atau 3 bulan itu. Berat badan saya akan turun. Jadi maksud saya adalah fokus ke sesuatu yang bisa Anda lakukan. Actionnya di tangan Anda loh. Ke gym 5 kali seminggu bukan di tangan Tuhan, di tangan Anda. Anda yang bangun pagi berangkat ke gym itu di tangan Anda. Nah, maka ketika kita ngomongin tentang bisnis, kalau Anda belajar di Idea Cloud, kita ngajarin namanya business plan dan di dalamnya ada KPI. KPI itu ditentukan berdasarkan activity-nya. Harus telepon 10 customer. Harus telepon 100 customer. Bukan omset 1 miliar. Enggak. Omset 1 miliar kita pengen omset 1 miliar. Tetapi kita breakdown jadi action step. Nah, yang dilakukan itu action step-nya ini. Makanya, perdebatan BBM tadi akan muncul ketika di benak Anda tidak pernah tahu yang namanya action step. Nah, action step-nya apa nih yang bisa Anda lakukan nih buat naikin income Anda? Nah, dari situ kemarin jadi saya berpikir ketika berdiskusi dengan beberapa orang, saya jadi berpikir. Banyak orang tidak pernah memikirkan rencananya, plan-nya, blueprint-nya, sehingga income itu bisa naik. Nggak pernah dipikirin. Saya kerja, saya dapat income 5 juta, 10 juta, 15 juta. Pernah kepikir nggak? Bagi banyak orang nih ya, I don't know, kalau misalkan Anda sudah mikir ya good, tapi bagi banyak orang nggak pernah kepikiran 15 juta atau 10 juta ini naik double. Itu caranya apa ya? Setelah naik double, naik triple, naik 4 kali lipat, naik 5 kali lipat. Ini caranya gimana ya? Itu yang harus dicari tahu, bukan tentang menjalankannya. Menjalankannya Anda udah tahu lah, Anda udah digaji kan sekarang kan, udah dapat income 10 juta, 20 juta, 30 juta, udah tahu gitu. Tapi gimana naikinnya? Ini yang bagi banyak orang nggak pernah dipikirin. Nah, tugas Anda adalah mulai berpikir ke hal-hal seperti ini. Apa sih yang bisa Anda lakukan kalau weekend? Ini saya syuting hari Minggu, weekend. Kalau weekend begini, dari pagi sampai malam tuh ngapain aja? Family time. Oke, family time. 12 jam itu family time. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Masa nggak ada 1 jam, 2 jam setelah anak tidur atau setelah apa? Di set.
Ya kalau nggak di set Anda akan bilang kayak family time seharian. Tapi kalau ada set, pokoknya jam segini sampai jam segini saya mau self development karena hari biasa saya kerja. Family time oke, tetapi saya butuh 1 jam misalkan atau 2 jam. Misalkan pagi hari anak belum bangun, saya bangun jam 6 pagi deh sampai jam 7 saya baca buku, saya self development. Itu di tangan Anda loh, itu decision-nya. Bukan di tangan orang lain loh. Itu kontrol balik lagi di tangan Anda. Jadi kalau Anda kayak tadi, lu nggak ngerasain sih jadi ini, lu lahir kaya dan sebagainya. Seolah-olah kalau orang kaya itu punya privilege, dan saya kok menerima kayak vibes tidak enak ketika jadi orang kaya gitu ya, seolah-olah gitu. Saya nggak ngeklaim saya kaya, maksudnya adalah dari kalimat yang tertulis gitu. Yang artinya adalah ketika Anda nggak suka dengan orang kaya, karena kaya diasosiasikan dengan hal-hal yang negatif, maka Anda nggak pernah kaya, dah gitu aja. Karena Anda nggak mau jadi orang yang Anda sendiri benci kan. Anda harus senang jadi orang kaya, baru Anda bisa jadi kaya, gitu. Kalau Anda nggak suka jadi orang kaya, atau nggak suka sama orang kaya, ya Anda nggak jadi orang kaya, selesai. Tapi itu kan cuman kita ngomongin di sisi ini ya. Nah, balik lagi sekarang, kenapa saya bikin video ini? Saya pengen ngasih lihat. Saya lebih suka di kepala saya, lebih suka, ya ini channel saya, this is my mindset yang ada di channel ini. Karena video-video yang saya buat ini sebenarnya adalah isi dari kepala saya yang pengen saya turunkan ke anak saya, supaya pola pikirnya itu ngerti banget bapaknya itu apa aja sih isi kepalanya, supaya saya nggak harus ngajarin dari nol lagi, karena nanti suatu saat pasti ada yang kelupaan kan, saya isi kepala saya pernah apa gitu. Nah, saya selalu suka semuanya rapi dan ada blueprintnya. Jadi kalau mau bisnis, mau jadi gede itu bisa nggak sih bisnis ini jadi besar? Jangan bilang dijalanin aja, kalau nggak ada blueprintnya nggak bakal jadi. Bangun tower, apartemen nggak akan jadi kalau Anda cuman ya bangun aja kayak gubuk, nanti lama-lama kan jadi tower, nggak bakal bisa, karena strukturnya aja berbeda. Nah, contoh kemarin ketika last week ya, saya posting tentang trading forex misalkan. Di semua bidang, ini kan ngomongin mindset saya, jadi di semua bidang, itu yang saya lakukan. Contoh nih, ini saya lagi riset. Jadi, kalau saya, mana nih? Nah ini nih, kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Nah ini saya lagi riset nih. Saya lagi riset. Jadi kalau di trading forex, itu ada namanya prop firm. Prop firm itu adalah sebuah company yang bisa memberikan Anda modal untuk trading. Jadi literally Anda diuji, habis itu dikasih duit, tradingin, kalau profit dibagi profit sharing, kalau loss ditanggung mereka. Nah, ada banyak top prop firm in the world. Nah, saya melakukan riset kayak begini. Sementara orang lain kayak, Dan ini bagus gak ya? Ini bagus gak ya? Lu kenapa nggak riset sendiri sih? Saya ngelakuin riset kayak begini. Bahkan satu-satu saya DM. Customer service-nya saya DM. Bahkan kemarin tuh ketika berpikir tentang tax planning, saya nge-DM-in satu-satu loh. Kalau saya punya PT sebagai freelancer, kemudian saya terima income dari luar, itu ngatur pajaknya kayak apa ya? Kalau misalkan, oh bisa ternyata, as a freelancer tuh, as a company itu bisa ternyata. Oke, good. Itu berarti legal way kan ya, bener ya. Oke, terus saya nanya dong ke mereka, kalau saya daftar ke tempatmu sebagai company, bisa nggak ya? Atau harus sebagai individual? Ada yang bisa, ada yang individual. Ada yang lewat ini, lewat itu gitu. Saya riset semuanya, saya kontakin satu-satu. Bahkan tadi ada warna merah, warna hijau begitu. Artinya adalah kalau warna hijau ini, this is a plus point buat saya. Kalau yang warna merah itu minus point buat saya ketika saya memilih company itu. So, saya punya datanya lengkap kayak seperti itu. Jadi, sekarang di hidup Anda, teman-teman, kalau Anda cuma jalanin begitu aja, nggak bakal bisa. Tunggu, jangan di-skip. Yuk join di List Building Mastery Live Workshop 2022 di Jakarta dan Surabaya. Build your list, grow your business. Hal kayak begini, ngomongin teks kayak begini, saya ngobrol sama teman saya malah bilangnya apa? Dan yang penting tuh konsisten dulu, cuan dulu, profit banyak, nggak apa-apa lah pajaknya bayar banyak dan sebagainya, nanti baru kita tax planning, kita rapi pajaknya gitu. Oh enggak men, saya nggak bisa kayak begitu, saya harus rapi dulu baru saya jalan. Karena prinsip saya adalah law of attraction. Law of attraction berasumsi Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Bukan nanti kalau dapat kita pikirin, enggak. Bukan bisa dapat atau enggak ya, itu enggak juga. Bisa dapat enggak ya 100 juta dari sini? Enggak. Di kepala saya, kalau saya dapat 100 juta, kalau saya dapat 1 miliar, itu ngatur teksnya kayak apa? Itu sudah saya pikirin. Karena kalau Anda baca bukunya The Secret, Anda kan tahu, ada seorang cewek pengen dapetin pasangan, suami. Maka ketika dia belajar The Secret, dia mengubah beberapa hal dalam hidupnya. Contohnya, lemari pakaiannya dia pinggir-pinggirin dikasih tempat kosong. Nanti kalau suami saya tinggal di rumah ini, pakaiannya ada di sini. Jadi dia kosongin. Kemudian dia tidur di ranjang kan, sendirian kan. Dia mulai minggir. Tidurnya di satu sisi aja. Dia pikir kalau nanti ada suaminya,
tidurnya di sebelahnya. Jadi dia minggir. Jadi di kepala dia bukan kayak, ya nanti gue minggir kalau suami sudah ada, kalau sekarang belum ada ya nggak minggir gitu kan. Apalagi emang dapat, ya kalau dapat, kalau enggak, nah itu nggak boleh. Kalau Anda berpikir dapat atau enggak, itu nanti dipikir di situ, ada keraguan, itu vibration-nya jadi berantakan. Jadi Anda harus bersyukur seolah-olah sudah mendapatkan. Itu rahasia law of attraction itu. Seolah-olah loh ya. Jadi feels-nya yang dicek. Kalau feels-nya seolah-olah udah mendapatkan, makanya akan dapat. Maka ketika nge-planning income dan sebagainya, bukan nanti aja ya kalau income-nya udah gede baru saya rapiin semuanya. Enggak. Saya berpikir seolah-olah sudah dapat. Mau 100 juta, kayak mau 1 miliar. Saya berpikir seolah-olah udah dapat. Apa yang harus saya siapkan sekarang? Tax planning-nya, company-nya, structure-nya, izin-izinnya, semuanya udah. Jadi ketika saya berjalan itu sudah ada panduannya, rambunya. Jadi nggak ngabis-ngabisin waktu buat mikir lagi. Lihat Steve Jobs, Mark Zuckerberg katanya nggak ini ya, tidak memilih baju ya, bajunya sama terus gitu kan. Soalnya apa? Gampang. Karena ketika harus mikir sesuatu yang baru itu capek dan itu mendistract dari yang sudah menjadi schedule pemikiran sehari-hari. Makanya saya rapin dulu. Jadi ketika jalan itu sudah tinggal ini udah gitu. Otak saya bisa memikirkan sesuatu yang lain, bukan memikirkan hal yang harusnya sudah dipikirkan sebelumnya. Ya jadi kalau bangun apartemen gedung gitu ya udah tau lah tiang pancang dulu baru semuanya gitu. Bukan tiba-tiba, oh iya tiang pancang kita belum ya. Budgetingnya kan berantakan semua teman-teman. Investornya kan bingung kalau gitu. Nah ini sama juga dengan hidup Anda sekarang. Hidup Anda ada planningnya semua nggak? Kira-kira apa yang Anda jalanin sekarang ini bisa diutak-atik nggak? Itu cuma butuh pemikiran loh. Actionnya nanti gampang. Yang penting dipikirin dulu. Kalau dipikiran nggak ada, actionnya nggak bakal muncul. Ya jadi anak saya hari ini berangkat ujian karate. Saya bilang menang dulu di kepala. Urusan belakang, nanti beneran atau enggak ada masalah. Tapi di kepala lu harus menang duluan. Ya di kepala doang loh. Kalau di kepala aja kalah, apalagi beneran nanti kan udah takut, udah apa. Ya, jadi anak saya mulai kecil saya ajari gitu. Jadi perang itu di kepala duluan. Belum ngomong udah nanti kalau saya bikin video nggak ada yang suka. Nah itu kan kalah duluan, kalah di mental. Ini kita cuma ngomongin perang di sini loh, di benak saja. Semuanya, BBM dan sebagainya. Perangnya cuma di sini loh. Tapi banyak orang tidak bisa, bahkan untuk di kepala aja nggak bisa menang perang. Ya sayang banget sih. Alright, so hopefully ini awal minggu ya, ini curhatan saya, pemikiran saya, pola pikir saya. Hopefully Anda belajar banyak. Saya semuanya di planning rapi. Kapan ini semua ada planningnya, ada schedule-nya semua. Hopefully Anda bisa belajar di sini. Alright, so thank you so much and see you in the next video. Bye-bye.